Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada Ibu Guru, beri salam. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Baik, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang belajar ini dalam keadaan sehat walafiat dalam pembelajaran kimia ya. Sebelum Bu Lulu melanjutkan pembelajarannya, Lulu akan absen terlebih dahulu ya. Yang hadir di sini bilang ada atau hadir sembari angkat tangan. Blitarian Endi. Brian Sevana. Brian Isa. Baik anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang pengertian materi diklasifikasikan menjadi 3 ya. Masih ingat ya? Unsur, senyawa, campuran ya. Kemudian campuran itu bisa dipisahkan dengan metode-metode pemisahan campuran. Ya, ada apa kemarin yang sudah kita pelajari? Filtrasi, ada kristalisasi, ada sublimasi. Kemudian kita kemarin juga belajar tentang kromatografi. Ya, dulu ulang sedikit ya bahwa filtrasi itu adalah memisahkan zat padat dari cairannya melalui saringan atau filter. Kemarin kan kita sudah praktikum menggunakan kertas saring. Kemudian kalau kristalisasi adalah cara memperoleh zat padat yang larut dalam cairan. Kemudian sublimasi ialah proses pemisahan campuran yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen yang dapat menyublim dari campurannya yang tidak dapat menyublim. Kemarin kita sudah belajar juga atau praktikumnya. Kemarin apa yang sublimasi? Kapur barus ya, yang tadinya gas setelah menempel di dinding penutupnya itu berubah menjadi kristal. Kemudian kemarin sempat kita juga praktikum tentang kromatografi kertas untuk memisahkan zat warna pada tinta spidol, gitu ya. Nah, anak-anak, tujuan sebelum dulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, supaya kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran, kita yel-yel terlebih dahulu ya, seperti kemarin yelnya. SMK Bisa. SMK Hebat. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anakku, sekarang dulu mau tunjukkan kepada Anda semuanya. Kemarin dulu sudah menyampaikan bahwa kita akan mencoba memisahkan zat warna pada pewarna makanan. Ya, pewarna makanan kan Anda sudah bawa itu. Nah, itu yang dipegang sama siapa? Bawa ya. Jadi ada yang bawa, ada yang tidak, nanti bisa pinjam ke yang sudah bawa ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan memisahkan zat pewarna pada makanan saset melalui kromatografi kertas. Nah, untuk lebih memotivasi kita dalam proses pembelajaran kita kali ini, dulu mau tayangkan terlebih dahulu video tentang bagaimana sih proses pemisahan warna pada makanan. Ibunya ada ya? Selamat siang Pak, kami untuk mengaduk bahan CO2 dan NO2 akan pada pemasaran asal pemisahan warna dan pewarna makanan. Itu tadi ya, ada gambaran tentang praktikum
kromatografi kertas pada pewarna makanan. Nah, anak dulu kan memberikan tugas ke Anda itu membawa alkohol dan pewarna makanan saja. Nah, nanti di akhir praktikum dulu mau ngasih tugas, coba Anda kerjakan di rumah, buat proyek tidak menggunakan alkohol tapi menggunakan larutan garam, ya, larutan garam. Kemudian kalau hari ini kan kita memakai kertas saring, dicoba di rumah memakai kertas HVS atau kertas jeruk. Kertas jeruk itu kertas yang kasar itu ya. Jadi Anda coba boleh memakai kertas HVS, tapi ada sebagian yang memakai kertas HVS, ada sebagian memakai kertas jeruk. Kemudian zat pewarna makanannya silahkan bebas. Kemudian pelarutnya tidak alkohol, tapi pelarut dari garam yang dilarutkan. Nanti dulu ingatkan lagi di akhir pembelajaran, kalian ada tugas seperti itu ya, membuat proyek. Kemudian seperti tadi di video, ya, itu ya. Nah, kita lanjut dulu, anak. Tujuan pembelajaran kita ini ya, dulu tegaskan ya, peserta didik mampu menerapkan konsep dasar dan prinsip kerja kromatografi kertas melalui percobaan sederhana pemisahan zat warna pada makanan saset dengan kromatografi kertas. Nah, dari penilaiannya, pengetahuan nanti di akhir praktikum dulu mau ngasih formatif ya, soal untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian seputar kromatografi kertas. Nanti ada pertanyaan, silakan nanti disilang jawabannya benar di akhir praktikum. Nah, ini untuk nilai pengetahuan ya. Sedangkan nilai keterampilan dan sikap nanti guru akan ambil berdasarkan praktikum Anda selama pembelajaran ini, gitu ya. Jadi ada 3 teknik penilaian: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, anak-anak, sebenarnya apa sih manfaat mempelajari pemisahan kromatografi kertas pada makanan saset ini? Nah, biar lebih jelas lagi, kita simak video yang satu ini ya. Metode kromatografi kertas. Misalnya buat di rumah, pelarutnya diganti dengan pelarut garam NaCl ya. Kemudian nanti ada kalian pakai, kalau ini hari ini kan pakai kertas saring, coba kalian pakai kertas HVS dan kertas jeruk ya. Kemudian untuk pewarna makanannya warnanya bebas, silakan dikerjakan di rumah, dibuat ini sebagai tugas proyek ya. Kemudian di video, jadi videonya harus kena wajah sampean. Nanti takutnya itu videonya temannya sampai serahkan ke Bu dulu. Jadi itu seperti tadi ya, perkenalan nama, kelas, ya, jadi harus kelihatan wajahnya. Kemudian praktikumnya disyuting pakai HP ya. Jadi minimal 3 hari setelah praktikum ini, kalau misalkan sudah selesai bisa diserahkan dulu sebagai tugas praktikum, gitu ya. Mengganti laporan. Kalau kemarin kan membuat laporan setelah praktikum, hari ini tidak membuat laporan, tapi kalian membuat tugas proyek seperti yang sudah dulu sampaikan tadi, gitu ya. Baik anak, tenangkan hati, tenangkan pikiran, damaikan sejenak dengan semua beban, hadir seutuhnya di ruang belajar. Sudah siap ya untuk belajar kita kali ini? Siap. Sudah siap. Kalau sudah siap, kita akan mulai. Masih ingat ya, kromatografi itu apa kemarin kita? Proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara masing-masing. Ya, bisa coba angkat tangan, coba angkat tangan biar tidak. Arimbi, coba kromatografi apa? Ini ada. Loh, ini dibaca. Nah, Kromatografi lupa, padahal baru kemarin. Ya. Kromatografi merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan Pola pergerakan antara fase barat dan fase diam suatu molekul pada suatu suatu
kita pelajari hari ini khusus untuk kromatografi kertas. Dan seharusnya anak-anak untuk kromatografi kertas ini harus memakai kertas kromatografi, tapi kalian kan tidak membawa, tidak membawa atau jadi yang kalian bawa kan kertas saring. Jadi kita pakai kertas saring ya. Seharusnya pakai khusus kertas kromatografi, tapi kalian yang dibawa kertas saring, ya nggak apa-apa. Itu bisa dicoba sendiri, misalkan mau beli pakai kertas kromatografi untuk dicoba sendiri ya. Nanti kan bisa pakai kertas HPS, kertas jeruk, pakai kertas kromatografi kalau mau dicoba ya. Untuk hari ini kita pakai kertas saring saja. Baik anak-anak, apakah sudah pernah melakukan, tanya dulu, apakah sudah pernah melakukan pemisahan zat warna pada makanan dengan kromatografi kertas? Belum pernah ya? Kalau pemisahan warna pada tintas hijau pernah, kalau pada zat warna makanan belum pernah ya. Kalau belum pernah hari ini kita coba ya. Nah, sudah menerima bahan ajar dari Bu Lulu tentang kromatografi kertas toh? Ya. Sudah baca-baca? Ya, kemarin ya. Kalau sudah dibaca? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Kalau begitu, sekarang Bu Lulu mau membagikan LKPD-nya. Silakan anak-anak dibaca-baca terlebih dahulu LKPD-nya, terutama petunjuk praktikumnya. Baca-baca dulu, diskusi dengan kelompoknya. Kemudian, misalkan ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan terlebih dahulu ya. Ya. Baik, kalau sudah paham, sekali lagi Bu Lulu mau tayangkan untuk jalannya skenario praktikum kita kali ini seperti apa. Coba kalian perhatikan supaya nanti waktu praktikum tidak bingung. Jadi selain kalian cocokkan dengan petunjuk praktikum di LKPD dengan yang ada di video. Kalian cocokkan coba supaya nanti tidak ada miskonsepsi sehingga kita ada gambaran. Nah, sambil dilihat untuk alat-alat praktikumnya bisa disiapkan, alkoholnya, pewarna makanannya, kertas saringnya bisa disiapkan. Bisa dikasih garis dulu ya, di garis bawahnya itu. Sama cek sudah digaris atau belum itu. Baiklah, adapun alat yang telah digunakan. Nah, karena sudah ada gambaran tadi bermacam-macam contoh praktek yang sudah kita simak bersama-sama tadi sudah paham ya. Sekarang kita coba kita mulai praktikum kita kali ini. Petunjuknya yang ada di LKPD bisa dibuka ya. pada garis kecil. Ke
totokan pewarna makanan yang berwarna hijau pada garis batas bawah yang sudah dibuat pada kertas HVS. Sudah? Baik anak, adakah yang bisa menyimpulkan apa eksperimen dari apa kesimpulan dari eksperimen kita kali ini? Kesimpulan dari percobaan kita kali ini. Silakan berdiri. Kromatografi merupakan cara pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen di dalam medium tertentu. Kromatografi kertas akan memisahkan zat yang terdapat pada tinta. Pada kromatografi, komponen dipisahkan antara dua fase, yaitu fase diam atau fase stasioner dan fase bergerak atau fase mobile. Fase diam cenderung akan menahan komponen dalam campuran, sedangkan fase bergerak akan melarutkan komponen tersebut. Komponen yang sulit larut pada fase diam akan tertinggal dan komponen yang mudah larut dalam fase bergerak akan bergerak lebih cepat. Pada eksperimen tersebut, air dalam gelas berfungsi sebagai fase bergerak, sedangkan air yang terserap dalam kertas kromatografi berfungsi sebagai fase diam. Ya, jadi Bu Lulu ulang ya bahwa kesimpulan percobaan kita yang sudah kita lakukan tadi adalah kromatografi kertas adalah pemisahan campuran zat berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen di dalam medium tertentu. Kromatografi kertas akan memisahkan zat-zat yang terdapat pada pewarna makanan. Sudah kita lakukan tadi ya. Pada kromatografi, komponen dipisahkan antara dua fase, yaitu fase diam atau fase stasioner dan fase bergerak atau fase mobile. Jadi bergerak itu mobile ya. Fase diam cenderung akan menahan komponen dalam campuran, sedangkan fase bergerak akan melarutkan komponen tersebut. Komponen yang sulit larut pada fase diam akan tertinggal dan komponen yang mudah larut dalam fase bergerak akan bergerak lebih cepat. Nanti kan bergerak ke atas ya, sehingga kita bisa mengetahui warna itu bisa terurai menjadi berbagai noda. Ya. Pada eksperimen tersebut, air dalam gelas atau alkohol 70% sebagai latar pengembang tadi itu sebagai fase bergeraknya. Nah, di air yang kemarin Anda gunakan sebagai pelarut dan hari ini ada alkohol 70% larutan pengembang itu sebagai fase bergeraknya, itu ya. Sedangkan air atau alkohol yang meresap pada kertas saring itu merupakan fase diam. Jadi ada yang mengalir, ada yang alkohol atau airnya bergerak ke atas itu ya. Terus ada yang meresap ke dalam kertas saring. Yang bergerak ke atas itu yang fase bergeraknya, kemudian yang meresap ke dalam kertas saring itu merupakan fase diam. Nah, adakah yang bisa menjelaskan tentang prinsip kerja kromatografi kertas? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, tangan. Prinsip kerja kromatografi kertas yaitu adanya pemisahan substansi, material atau sampel antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Bila sampel lebih polar ke fase gerak, maka akan terikut dusi. Komponen sampel campuran terpisah karena perbedaan afinitas terhadap air daripada fase diam. Prinsip dasar dari kromatografi kertas yaitu komponen terdistribusi dalam dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Di antara kedua fase tersebut terjadi transfer pada bagian permukaan komponen satu warna pada pewarna makanan, ya. Satu warna pada tinta spidol terdiri dari beberapa komponen warna lain yang dapat dipisahkan melalui metode kromatografi. Ya. Jadi prinsip kerja kromatografi kertas dulu kuatkan ya, yaitu komponen-komponen terdistribusi dalam dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Di antara kedua fase tersebut terjadi transfer pada bagian permukaan komponen. Satu warna pada zat pewarna makanan terdiri dari beberapa komponen warna lain yang dapat dipisahkan melalui metode kromatografi. Jadi tadi Anda membawa zat pewarna makanan itu bisa dipisahkan. Ternyata kalau warnanya hijau tidak hanya warnanya hijau saja, tapi bisa terpilah menjadi berbagai warna. Itu ya. Baik anak-anak, itu tadi yang bisa kita simpulkan dari eksperimen kita kali ini dan juga prinsip kerja dari kromatografi kertas sudah Anda tulis, ini sudah paham ya. Nah, untuk tugasnya tidak membuat laporan, tetapi Bu Lulu memberikan tugas proyek kepada Anda. Silakan melakukan eksperimen di rumah, tidak menggunakan air atau mungkin dengan tidak menggunakan larutan pengembang alkohol 70%, tapi coba dengan larutan garam. Kemudian tidak pakai kertas saring, tapi coba pakai kertas HVS dan kertas jeruk. Nah, untuk warna makanannya bebas, Anda bisa pilih seperti yang tadi, hijau, merah, biru, kuning. Silakan dicoba di rumah, di video
hasil kerja kalian, bukan punyanya teman, tapi hasil kerja kalian. Nanti itu yang benar-benar yang nilainya sempurna, ya maksimal maksudnya. Paham ya kira-kira tugasnya apa? Menurunkan paling cepat 3 hari dari sekarang. Tapi kalau misalnya 1 hari sudah jadi ya nggak apa-apa ya. Itu ya tugasnya ya. Baik, dari yang sudah kita pelajari hari ini, adakah pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada ya. Karena tidak ada, saya anggap kalian sudah paham. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dan manfaat ilmu serta barokah ilmunya bisa kita rasakan ya. Baik, bisa disiapkan dan setelah itu bisa pulang. Oh, jangan lupa, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bab berikutnya, yaitu tentang minyak bumi ya. Sudah dulu kasih bahan ajarnya tentang minyak bumi, silahkan dipelajari. Jangan lupa pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang materi minyak bumi gitu ya. Bisa berdoa dan disiapkan, Irsa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Berisalah